Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, iqra sidq. انظر إلى القرآن كيف قلد وسائر لقمان لابنه وجعلها سورة تتلى إلى يوم الدين لم يسه تجارة جمع مال أو مناسب بل كانت وصاية بناء للشخصية المؤمنة قوة متكاملة. يا بني لا تشرك بالله غرس عقيدة ومراقبة الله في السر والعلن. يا بني أقيم الصلاة ربطت بالعبادة والصلاة لله وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. الإيجابية تحمل مسؤولية وعدم تصبر على ما أصابك. السلامة النفسية ورجولة في مواجهة حياتها ولا تساقي حجة للناس. التواضع والأخلاق اجتماعية راقية. Manhaj Luqman. Metode Sayyidina Luqman. Kaifa yurabbil abu ibnahu, bagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Unzur ilal Qur'an, lihatlah ke Al-Qur'an. Kaifa khallada, bagaimana mengabadikan Al-Qur'an, mengabadikan wasaya Luqman libdihi, wasiat-wasiat Luqman untuk anaknya. Waja'alaha suratan, dan dijadikan wasiat tersebut adalah surah dalam Al-Quran, tutla ila yaumidin, yang akan dibaca sampai hari kiamat. Lam yusihi, Luqman lam yusihi, tidak berwasiat kepada anaknya bittijarah, dengan perdagangan atau bisnis, aw jam'il mal, atau untuk ngumpulin harta, awil manasib, atau untuk kedudukan atau jabatan. Tijarah, perdagangan atau bisnis. Aw jam'il mal, mengumpulkan harta. Awil manasib, atau untuk kedudukan. Bal kanat wasayahu, akan tetapi wasiat-wasiatnya adalah binaan, membangun, lisyakhsiyati, binaan, membangun lisyakhsiyati, untuk kepribadian. Syakhsiyah, pribadi. Kam nafaron, berapa orang. Kam syakhson, berapa orang. Syakhson orang. Syakhsiyah, kepribadian seorang, karakter seseorang, syakhsiyah. Al-mu'minah, yang beriman. Al-qawiyah, yang kuat.
al-mutakamilah, yang komplit, sempurna. Apa wasiat tersebut? Nah, ini kasih tahu di sini. Salah satunya yang ada di Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Ini wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Gharsul aqidah wal muraqabah lillah fis sirri wal alan. Gharsul aqidah, menanamkan akidah, keyakinan. Ingat ketika jadi orang tua itu salah satu tanggung jawab kita juga adalah an aqidati auladik, katanya. Antal mas'ul awal, orang tua itu tanggung jawab pertamanya adalah tentang akidah anak-anaknya. Makanya Sayyidina Yaqub dan bisa itu am kuntum syuhada halla yaqubal mautu idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Ntar kalau saya mati mau sembah siapa? Kata anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail ilaha wahida. Jadi wasiatnya, ntar kalau saya mati mau nyembah apa? Enggak dipikir ntar kalau mati gimana masa depan antum, gimana rezeki antum, gimana jodoh antum, gimana enggak. Kenapa? Siapa engkau semua? Selama engkau tidak lupa arah kiblat, nah, engkau tidak akan tersesat. Nah, selama tidak lupa arah kiblat, tidak akan tersesat. Paham? Bukan masalah kita yang berat, tapi sujud kita yang terlalu singkat. Tuh, katanya. Lamain sujud. Paling dekat Allah sama seorang hamba di mana? Di sujudnya. Tapi jangan gara-gara ngantuk sujud, waduh. Tidur namanya itu. Paling dekat Allah kapan? Ketika sujud paling dekatnya. Makanya kalau banyak masalah lamain sujud. Minta doa di sana. Tapi sujud terakhir jangan semua sujud. Karena enggak selesai sholatnya jadinya. Dan itu pun sujud kalau sendiri. Kalau berjamaah sampai kentut, makmumnya kelamaan. Kalau sendiri nggak apa-apa, dia sampai nangis, sampai berseduh-seduh. Maka selama kita tahu arah kiblat, kita tidak akan tersesat. Ya Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberi kemudahan. Kalau masalah bukan masalah kita yang berat, tapi sujud kita yang terlalu singkat. Semua masalah itu datangnya dari Allah. Kasih kita ujian, udah sujud. Makanya para nabi itu wasiatnya apa? Siapa yang kamu sembah selesai kalau saya udah pergi? Kalau ya bunai la tusyrik billah. Dalam hadis dikatakan khoslatani la syai'a afdalu. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua sesuatu sifat yang tidak ada yang lebih bagus daripada dua sifat ini. Apa itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Al-iman kepada Allah. Kenapa itu kunci? Paham? Enggak punya ini, menjadi orang fakir miskin, enggak punya apa-apa di dunia enggak apa-apa, yang penting punya iman. Kenapa kunci surga? Makanya fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan ente kagum, jangan heran, jangan lihat mereka. Mereka orang kafir banyak anaknya, mereka orang kafir banyak uangnya, hartanya, sama perempuan dan sebagainya. Biarin. Mereka di dunia aja. Kenapa? Karena enggak beriman. Enggak punya apa-apa, enggak apa-apa, yang penting punya iman. Kenapa? Kuncinya surga. Kuncinya surga. Gharsul aqidah yang ditanam la tusyrik billah. Jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah. Itu artinya gharsul aqidah, yang ditanamkan adalah keyakinan. Wal muraqabah lillah, pengawasan dari Allah. Di manapun Allah ada. Allah ngelihat kita, Allah ngawasi kita. Fisirri wal alan. Fisirri, siri itu rahasia atau ketertutupan atau sendiri. Wal alan, keterbukaan atau lagi rame.
Terus kedua, ya bunaya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Karena salat itu adalah solusi setiap masalah. Makanya selesai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Kapan kita akan menang? Hayya 'alas shalah dulu. Mau menang, mau sukses, sholat. Mau cepat terkabul hajatnya, cepetin sholatnya. Semua menjadi ukuran itu sholat. Mau semua urusan kita di dunia lancar, lihat sholatnya. Kalau nganggap Allahu Akbar, aduh azan lagi. Aduh. Makanya hidup kita beban semua. Kenapa? Ketika kita azan cepat banget azannya. Kita anggap sholat itu adalah beban. Kita anggap azan itu beban. Kok cepet banget azan? Padahal sholat itu apa? Solusi dikasih tahu. Siapa yang nggak punya masalah di dunia ini? Nggak ada. Makanya solusinya di mana? Sholat dikasih. Malah sholat itu berapa kali? Pertama diwajibkan ketika Isra Mi'raj. 50 kali. 50 kali bayangin. 50 kali. Kenapa? Sholat itu pertemuan seorang hamba dengan kekasihnya. Pertemuan dua orang yang saling mencintai, sholat itu. Makanya dikasih. Oh, Rasulullah senang dikasih 50 kali, nggak apa-apa. Cuma Nabi Musa, aduh nggak mampu, nggak kuat. Umat saya lebih kuat, lebih kekar, nggak kuat. Minta lagi tawar 45, tawar 40 sampai 5. Suruh Nabi Musa nyuruh nawar lagi. Aduh, udah malu. Bayangin. Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika temu itu hadiahnya apa? Salat. Hadiah Isra Mi'raj apa? Salat. Hadiahnya salat. Karena bagaimana senangnya bertemu dengan Allah. Rasulullah nggak mau berpisah, dikasihlah salat. Makanya kalau sumpah, ya Bilal arihna. Karena Bilal itu yang muazzinnya, arihna. Biar kita ini senang, bahagia. Kenapa? Salat. Maka aqimis shalah, dirikanlah salat. Semua tolak ukur kesuksesan itu salat. Lihat kalau serak rezeki, kalau serak semuanya tentang dunia, lihat salatnya. Ketika dipanggil cepat enggak gitu. Ketika dipanggil hatinya senang enggak? Contoh sekarang antum manggil orang, antum panggil 1, 2 kali, 3 kali enggak datang. Maunya banyak, tapi dipanggil sekali enggak mau. Dipanggil 2 kali cuek, dipanggil 3 kali. Sampai Imam Hasan Basri ditanya, "Ya Imam, kata Allah, ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku akan kabulkan permintaanmu. Ana udah minta, aku enggak dikabulkan. Beliau kasih 10 alasan di sana. Salah satunya, Allah nyuruh ini, pernah enggak antum taati? Orang tua, semiskin apapun orang tua, kalau udah ditaati, pasti orang tua itu ngasih. Jangankan ditaati, orang tua walaupun nggak ditaati, pengen ngasih semua ke anaknya. Apalagi anaknya taat banget. Dipanggil langsung dipanggil langsung datang, disuruh langsung mau. Orang tua itu pengen kasih hadiah semua. Ini dipanggil sama Allah, wah, kayak beban. Dipanggil, lali. Dipanggil, nggak mau. Terus ya Allah, saya mau ini sama itu. Aduh. Untung Tuhan kita Allah. Maha kasih, maha ya. Kita banyak mintanya, tapi dipanggil sholat nggak mau. Bagaimana sekarang? Bagaimana misalnya? Sidik, panggil Zan, dipanggil ngaco. Zan sini, dipanggil nggak mau. Zan ini dipanggil mau. Padahal yang ngasih semuanya Sidik. Fauzan datang ketika butuh, Dik, minta ini. Paham? Untung Tuhan kita Allah. Kemauan kita banyak banget. Allah suruh sholat nggak mau, orang suruh ini mau. Jangan, ini maksiat, jangan dilakukan. Ini ketaatan, lakukan. Itu pun untuk kita, tapi masih nggak ta'ajuh. Terus wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Kuntum khairu ummatin. Kenapa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Makanya menjadi kuntum khairu ummah itu. Kenapa? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih.
yang ngajak dia dapat juga pahalanya. Antum ngajak, makanya jadi orang itu pinter itu apa? Antum sholat tahajud 10 rakaat, 10 tahajud 20 rakaat, teman-teman antum tidur semua. Sholat tahajud 2 rakaat, bangunin semua teman-teman antum semuanya sholat tahajud. Kenapa? Setiap mereka tahajud antum dapat juga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Makanya siapa yang paling mulia? Rasulullah, karena agama itu sumbernya dari Rasulullah. Selesai Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, karena beliau selesai Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Yang pertama masuk Islam. Semua amal-amalan kita kini semua ngalirnya ke sana semua. Amal jariah. Makanya ajak teman. Bagaimana kalau dia nggak mau? Kita dapat pahala ajak. Karena bayangin, jangankan kita, Nabi ngajak, Nabi nih sekelas Nabi ngajak semuanya ngikut enggak, malah ada Nabi yang dibunuh, udhu itu disakiti, kudzibu, kadzabu atau kudzibu itu didustai, kutilu di Al-Quran dibunuh Nabi. Ngajak untuk sukses, ayo bareng-bareng kita sukses. Bukan ayo bareng-bareng sembah saya, enggak. Ayo bareng-bareng sukses, ayo bareng-bareng bahagia. Para nabi, apalagi kita siapa? Tapi ketika kita ngajak, kita akan mendapat bahagia. Lebih-lebih yang kita ajak itu ikut lagi ngaji, sholat. Setiap mereka ngaji, setiap mereka sholat, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Makanya itu orang cerdas. Dia udah sholatnya 2 rakaat tahajud, tapi semuanya dibangun tahajud. Itu amar ma'ruf nahi. Al-ijabiyah al-mujtama'iyah. Ijabiyah itu positif, sesuatu yang positif. Mujtama'iyah yang sifatnya sosial, artinya bareng-bareng. Bareng-bareng. Sedekah bareng-bareng. Ibadah bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng, murajah bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Gibah bareng-bareng. Haram. Jangan bareng-bareng. Kalau gibah sendiri. Kalau bisa jangan sendiri-sendiri. Karena gibah itu lahir karena ada pendengar setia. Paham? Kalau nggak ada pendengar setia nggak mungkin. Sumpah juga, malas juga yang mau gibah. Makanya kalau ada yang gibah tutup kuping. Paling bagus pergi. Wa tahammulul mas'uliyah, tahammul mengemban, memikul, mas'uliyah tanggung jawab. Cepet banget waktunya. Wa adabul inizal, dan adamu tidak inizal, mengisolasi diri. Artinya bergaul sama masyarakat. Entah tapi kalau udah pulang. Tapi kalau dalam proses nuntut ilmu uzlah. Fokus target. Tapi kalau udah banyak ilmunya keluar dakwah. Jangan diem, jangan bersemedi. Karena kenapa? Ilmu itu adalah amanah. Allah itu nitip ilmu, kasih yang lain. Ini titip ilmu, kasih yang lain. Terus wasbir ala ma asabak. Wasiat keempat Sayyidina Luqman kepada anaknya, sabarlah ala ma asabak, atas apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asabak, sabarlah ala atas ma apa asabak menimpamu. Dayat wudu. Dayat bangunin Dayat. Waduh. Yang tidur bangunin. Minimal bawa bantal lah. Oh putra. Aduh. Ayo bismillah. Putra ya Dayat semua. Acan, Naom. Oh. Udah putra, serah. Lawan ngantuk dilawan. Nah, selesai ini kita tidur bareng. Awas ini enggak ada yang tidur ntar. Wailulah. Terus as-salabatu an-nafsiyatu, halus jiwanya, lentur jiwanya. Wasbir ala ma asobak, sabarlah atas apa yang menimpamu. Itu akan mengajarkan apa? Biar jiwanya lunak, jangan terlalu ego. Kenapa? Kamu itu hamba. La haula wala quwata, enggak ada daya, enggak ada upaya illa billah. Siapa yang kuat? Allah. Nanti boleh berencana? Boleh. Tapi belum tentu terjadi. Besok bukber ya, setengah tahun persiapan bukber. Pas Ramadan enggak ada bukber. Besok liburan ke sini ke sana ya. Kemarin liburan kita mau ke rumah Ihsan. Kita cuma hanya bisa berencana, Allah menentukan diam di sini, enggak kemana-mana.
Pernah kan antum coba antum mikirin hidup. Pernah nggak antum punya rencana yang jalan 100%? Pernah nggak tahu-tahu anak nggak pernah mau ini tahu-tahu kesini. Kebukakan nggak pernah terlintas di SD, SMP, SMA, tahu-tahu di sini. Padahal anak pingin sini. Kenapa? Karena yang ngatur itu Allah. Ente jalani aja. Ente fokus sholat aja, fokus ngaji aja. Allah udah atur ini yang terbaik untuk kita. Makanya wasbir, sabar. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi antum, sabar. Alama asobak terhadap apa yang Allah timpakan kepadamu. Kenapa? Itu yang terbaik. Ingat, terbaiknya bukan versi kita, terbaik versi Allah. Paham? Itu ada itu yang menulis di Saburah. Asa an taqahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Nah, itu kan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrabu syai'an an takrahu. Nah, apa artinya? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang itu engkau benci tapi itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi yang kau wa huwa syarrul lakum, yang kau cintai, senangi itu enggak baik untukmu. Nonton yang jelek enggak baik untuk kita, tapi enggak baik untuk akhirat kita. Chat cewek senang kita bahagia, baik untuk kita, bahagia senang, tapi enggak baik untuk akhirat kita. Ngaji enggak senang kita, tapi baik untuk akhirat kita. Salat enggak baik untuk kita, sumpek kita, tapi salat bagus untuk akhirat kita. Makanya kata hadis huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Apa artinya huffatil jannatu bil makarih? Surga itu dikelilingi oleh yang sesuatu yang enggak kita senangi. Salat, sedekah, zakat, sabar, syukur. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, lalai, gibah, malas, nyuri, mukul, apalagi sombong, riya, ujub, nonton dan lain sebagainya. Terus as-salabun nafsiyah warujulah. Nah, ini paling penting nih, warujulah. Wasbir ala ma asobak, sabar. Ada rujulah? Kedewasaan. Paling penting itu dewasa. Paham? Kita belajar biar kita dewasa. Apa itu dewasa? Tanggung jawab sama kehidupan. Saya salah, saya siap terima sanksi. Itu rujulah. Saya salah, saya mengakui, itu rujulah. Salah, enggak ngaku. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, min a'zamil masaib lirrajul an ya'lam min nafsihi taksiran wa la yubali wa la yahzan alaihi. Musibah terbesar itu apa? Paling besar itu apa? Min a'zamil masaib, kata beliau, an ya'lam. Dia tahu min nafsihi taksiran, dia tahu dirinya itu kurang, dirinya salah. Wala yubali, enggak peduli, tapi wala yahzan alaihi, dan enggak sedih dengan kesalahannya. Malah bangga dengan kesalahannya. Dibanggakan kesalahannya, kekurangannya. Itu paling besarnya musibah daripada musibah. Paling besarnya musibah adalah tidak sadar diri. Salah ditegur, perbaiki, ya akui, selesai. Itu rujulah namanya. Apa rujulah? Kedewasaan, kejantanan. Dan ingat kata hadis, man ahabbaka nasohaka, barang siapa yang cinta kepadamu, nasohaka, dia akan menasihatimu. Maka yang paling sering kasih nasihat itu siapa? Orang tua. Paling sering kasih nasihat orang tua. Teman pernah nggak kasih nasihat? Jarang. Kenapa? Karena kita pengen masuk neraka bareng-bareng misalnya sama teman. Kalau orang tua enggak. Nak jangan gini, nak gini, nak gitu. Man ahabbaka nasohaka, barang siapa yang cinta kepadamu, dia akan menasihatimu. Sama di pondok. Kenapa dinasihati sama Ustaz? Biar antum ayo bareng-bareng kita bahagia. Ayo bareng-bareng sukses. Ayo bareng-bareng hafal Al-Quran. Ayo bareng-bareng mutkin. Ayo bareng-bareng banyak hafalannya. Ayo bareng-bareng kuat hafalannya. Kenapa umat ini banyak? Kalau udah antum pintar, udah pulang dakwah. Ngapain mondok 10 tahun, 20 tahun? Udah mondok setengah tahun yakfi. Al-Quran di luar kepala, hadis di luar kepala, bahasa Arab di luar kepala. Nggak ada yang masuk dong jadinya. Artinya kualitasnya yang kita cari. Rujulah. Apa? Rujulah. Ingat, rujulah itu berani tanggung jawab. Makanya yang anak senang itu kayak ini mental-mentalnya tentara. Siap. Dipanggil Wahid, siap Ustaz.
Kenapa gini? Siap salah, Ustaz. Waduh, kalau ntar itu siap salah. Oh gitu. Ini nih. Aduh, salah, mana salah. Dan nggak mungkin orang benar salahkan. Kalau ada orang benar disalahkan, itu orang gila. Pasti kita dinasihatin, maka bersyukur, alhamdulillah ada yang nasihati kita. Kenapa? Karena nasihat tanda cinta. Artinya mengabaikan tanda benci. Terus fi muwajahatil hayah, di dalam menghadapi kehidupan. Karena yang namanya hidup, walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabir. Pasti ada namanya cobaan. Wajib namanya cobaan itu. Kalau cobaan enggak datang dari keluarga, dari teman. Enggak datang dari keluarga, dari teman, dari ekonomi. Enggak datang dari keluarga, dari teman, dari ekonomi, dari ustadz, dari santri, dari masyarakat, pasti wajib. Semuanya alhamdulillah enggak ada ujian, mungkin dari anak, mungkin dari istri, semuanya pasti ada. Sehat, mungkin semuanya udah nikmat, semuanya ada, mungkin dari kesehatan. Siapa yang enggak punya ujian? Tapi wasbir, sabar. Antum tahu semuanya datang dari Allah. Terus wala tusair khaddaka linnas. Waduh, 10 menit lagi. Dan jangan memalingkan khodaka itu pipimu dari manusia. Artinya jangan cuek. Jangan memalingkan dirimu dari manusia. Artinya at-tawadhu. Nah, di sini disuruh jadilah tawadhu, ramah. Ramah sama orang. Ingat, senyum itu adalah sedekah. Tapi ketika senyum sama orang, jangan senyum-senyum sendiri. Kucing senyum, tembok senyum. Tapi nggak apa-apa, menghibur kita juga senyum jadinya. Karena lihat orang senyum. Tawadu. Apa tawadu itu? Bukan ketawa sambil duduk. Tawadu merendah diri. Walaupun hafalannya 40 juz, tetap tawadu. Hafalannya 50 juz, 30 juz Al-Quran, 20 juz Injil, tetap tawadu. Paham? Walaupun Arabiahnya di luar kepala, tawadu. Walaupun kitabnya bacanya lancar, tawadu. Walaupun pintar apapun, tawadu. Rendah diri, kenapa? Karena dia tahu itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Suaranya bagus, tawadu. Suaranya jelek, sadar diri. Bukan tawadu lagi, sadar diri. Jangan maju. Ntar kasihan mikrofon rusak lagi ntar. Wal akhlak al-ijtimaiyah, dan akhlak sosial. Ketika kita bermasyarakat, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata Rasulullah. Bukan termasuk dari kita, bukan umat Rasul, yang tidak mencintai yang kecil dan yang tidak menghormati yang besar. Lebih-lebih penghafal Al-Quran. Ingat, sama anak kecil jangan dibully, jangan ditendang, jangan diinjak lehernya. Dicintai, paham? Disapa. Ntar kalau ketemu di rumah, cilup gitu. Kalau yang kecil. Nah. Terus kalau yang besar kita hormati, hargai. Usahakan menjadi orang yang pertama nyapa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ukhti, assalamualaikum. Assalamualaikumnya sama ukhti. Kalau sama kakek, sama adik kelas, sama kakak kelas, ada biasa aja, cuek. Sama yang tua-tua, jaga pandangan. Sama ukhti paseh, assalamualaikum. Alaikum. Wallah. Khoto. Akhlak ijtima. Iya. Itu paling penting ketika sosial. Ingat, bukan termasuk dari kita. Makanya kita sering dinasihati sama guru kita di sana di pondok. Ingat, ketika antum melihat orang kecil, lihatlah dia ini kecil, umurnya 10 tahun, 15 tahun. Lebih-lebih yang di bawah 15 tahun belum balik, dia nggak punya dosa. Paham? Itu cara kita memandang anak kecil. Ingat, umur saya 20, 25, 30, teman saya umurnya 15, artinya yang 15 tahun itu lebih sedikit dosanya daripada kita. Kita 30 tahun berdosa. Kita 25 tahun kita berdosa. Mereka yang 15, 16 tahun belum tentu banyak dosanya. Hanya kita hormati yang kecil. Mungkin dia lebih mulia daripada kita, karena sedikit dosanya.
Tapi kalau antum lihat yang lebih tua dari antum, umur saya 18, 20, teman saya umurnya 30, 35, 40, bukan teman, itu orang tua. Bagaimana cara mandangnya? Dia mungkin lebih mulia dari saya. Kenapa? Umurnya 40 tahun dia udah sujud kepada Allah. 40 tahun dia udah sholat, 30 tahun dia udah sholat. Saya anak kemarin sore. Itu aja. Jadinya kita tenang hidup itu. Lihat kecil dia lebih mulia daripada saya. Lihat orang yang besar dia lebih mulia daripada saya. Jadinya kita tidak butuh penghormatan, malah kita yang akan menghormati. Sekalipun tidak akan turun kehormatan kita ketika kita menghormati orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin dihormati, waduh, kita nggak dibilang assalamualaikum Ustaz, waduh, ini nggak punya adab ini. Yang nggak tahu 40 juz hafal Al-Quran sama plus Injil. Dia nggak tahu juara 1 di pondok ini. Gara-gara nggak disapa. Kita yang nyapa orang, kita yang nyapa anak kecil. Assalamualaikum adik, mau kemana? Ada adik kecil, bukan adik. Ingat adik kecil. Ada kecilnya, bukan adik tok bang. Adik kecil. Yang besar juga kita. Assalamualaikum kak, mau kemana bang? Mau kemana? Mampir. Gitu. Beneran mampir ya kasih kopi. Kalau nggak ada kopi, ya air putih. Bang. Itu namanya bahasa akhlakul ijtima. Iya. Terus apa? Ar-raqiyah yang tinggi. Ini ada 5 pesannya. Ada 5. 1, jangan syirik kepada Allah. Jangan nyekutukan Allah. Kedua, sholat. Syirik kenapa? Karena iman kepada Allah itu kunci. Walaupun kita nggak punya apa-apa di dunia, nggak apa-apa, yang penting punya kunci surga. Terus aqimis shalah itu solusi. Terus wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Terus sabar apapun yang menimpa kita. Terus jangan wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan wajah, jangan sombong. Terus anak aja yang baca nih. Man ba'dah. Waduh. Badin. Kisatun. Tinggal 2. Ini terakhir, ini 2 lembar sebenarnya. Sekarang harus selembar tapi ta'akhir. Al-abu alladzi rabba bil mauqib. Badin nakahfi khutawat. Sebuah kisah. Al-abu alladzi rabba bil mauqib. Alladzi bapak yang rabba bil mauqib, yang mendidik dengan sikap. Mendidik dengan sikap, tindak tanduk tindak. Tindak tanduk. Yuhka diceritakan anna aban solihan, seorang bapak yang soleh, min ahlil Quran, dia ahlil Quran. Kana yakhruju mabnihi, dia keluar sama anaknya as-shaghir. Fa idza maru bi fakirin, maka apabila lewat dengan orang fakir, miskin, aqtal abu ad-dinara li ibnihi. Seorang bapak itu memberikan uang kepada anaknya, wa qala lahu, dan berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, dha'hu fi yadil faqiri, taruhlah uang ini di tangan orang fakir itu. Biyadika anta, dengan tangan kamu. Kalau udah diartikan, jangan diartikan yang enggak tahu aja untuk artiin. Wanzur ilaihi bibtisamah, dan lihatlah kepadanya dengan senyum pepsoden. Sa'alahu ibnu yauman, anaknya bertanya suatu hari, limadza ya abi, kenapa wahai abahku, taj'aluni, kamu menjadikan saya, saya man yu'tihi, orang yang ngasih dia, wala tu'tihi anta, kok saya yang ngasih bukan antum bah. Qala Abu Bihikmah, abahnya berkata dengan penuh bijaksana, hatta tata'allama ya bunayya, sampai kamu tahu, sampai kamu belajar anakku, anna yadaka hiyal ulya, karena tanganmu adalah tangan yang di atas, yang mulia, yang dermawan. Wa annal ata'a izzatun, dan pemberian itu adalah izzah. Apa izzah? Suatu kemuliaan. Ngasih itu kemuliaan. Walita'lama annal mala malullah, dan biar kamu tahu annal mala, pamala, harta malullah adalah hartanya Allah. Wa nahnu mustakhlifun fihi, dan kita adalah cuma penggantinya, khalifah yang diberikan amanah sama Allah. Ingat, harta itu bukan punya kita, itu juga ada punya orang miskin, makanya ada namanya zakat. Wa anna sa'adatul ata a'zamu min sa'adatil akhdhi, dan sa'adah, kebahagiaan, ata memberi, a'zam min sa'adatil akhdhi, lebih besar daripada sa'adatil akhdhi, dari kebahagiaan mengambil. Kabbarul ibnu, takbir,
Untuk kabar itu bertakbir. Ali bin anak itu. Wa asbaha dan menjadi min ajwadin nas, paling dermawannya orang. Wa akramihim dan yang paling murahnya apa yang murah. Wa min kibaril muhsinin dan termasuk orang-orang yang baik. Lam yu'tihil abu. Ini intinya. Abah itu tidak memberi muhadaratan nadhariyatan, tidak ngasih ceramah teori. Fil karam, di dalam kedermawanan, malah dikasih. Itu cara mendidik, paham? Ntar kalau antum jalan-jalan sama adik antum, antum kasih adik antum uang 5.000 untuk kasih orang miskin. Bal sona'alahu, akan tetapi membuat untuknya mauqifan, sikap tarbawiyan, sikap yang mendidik, hayyan, yang hidup, yang jelas. Hadza huwal abul murabbi. Inilah seorang bapak yang, jadi kita kalau mau mendidik adik gimana aja? Ajak jalan-jalan, kasih uang. Ini kasih tuh sama yang ngemis, kasih tuh sama yang minta. Walaupun 2.000 3.000 kita ajarkan biar dia terbiasa. Paham? Jalsah maqra' Badin bisurah. Karena 2 lembar ini. Jatahanan ini jatahnya Ustaz Fatih ini. Hakikatan alan sebenarnya harus sampai sini biar ntar waqat dhaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad.